Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Bangsa Muda. Saya Dondi, host kalian pada hari ini. Topik kita sangat relevan dengan situasi sekarang ini, yaitu terkait dengan peran generasi muda dalam menghadapi tantangan kebangsaan di era digital. Kita akan membahas mengenai fenomena deepfake AI, sebuah teknologi yang sangat canggih ya, yang bisa menciptakan video bahkan suara palsu yang sangat mirip dengan aslinya gitu kan. Kalau salah digunakan ini bisa menjadi ancaman serius kepada kita, mulai dari bisa saja penyebaran hoax, manipulasi politik sampai ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya bersama saya sudah hadir nih, ada 4 narasumber keren-keren ya dari latar belakang berbeda. Yang pertama ada Mbak Ati. Halo Mbak Ati. Oke, halo Mas Dundi. Selamat pagi. Iya, ini ya Mbak Ati. Suara saya terdengarkah, Mas? Terdengar sangat jelas. Beliau merupakan mahasiswa komunikasi yang aktif di literasi digital. Kemudian narasumber kita yaitu Kevin. Halo Bang Kevin, selamat pagi. Halo pagi Bang. Ya, ini Bang Kevin merupakan penggiat teknologi ya, sekaligus content creator. Kemudian ada narasumber kita yaitu Mbak Dindi. Halo Mbak Dindi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, ini Mbak Dindi adalah beliau merupakan dosen hukum nih, yang fokus pada isu regulasi teknologi. Dan narasumber terakhir kita ada Mas Hisbulo. Halo Mas Hisbulo. Selamat pagi Mas Dandi, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, beliau merupakan aktivis pemuda nih ya di bidang kebangsaan dan sosial. Benar banget Mas. Kita mulai aja ya, mulai dari dengan Mbak Ati dulu nih. Aku mau nanya nih sama Mbak Ati. Oke, Mas. Ini Mbak Ati kan sebagai generasi muda nih. Apa sih generasi muda yang tentunya melek nih pada media saat ini ya? Bagaimana Mbak melihat fenomena deepfake pada saat ini? Oke, fenomena deepfake ya. Kalau menurut saya sendiri sih, Mas, deepfake itu seperti pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi bisa dipakai untuk hiburan seperti kita menonton film atau bermain game. Namun di sisi lain, jika digunakan untuk menyebarkan hoax atau merusak reputasi seseorang, itu dampaknya akan luar biasa sekali ya. Nah, di generasi muda ini saya melihat kita ini aktif di media sosial, namun ya itu kita juga jadi sasaran empuk gitu, karena umumnya kita cenderung lebih cepat percaya pada visual yang terlihat nyata. Kayak gitu sih, Mas. Ya, setuju banget sih sama Mbak Ati terkait dengan hal tersebut ya. Kalau dari Bang Kevin nih, sebagai dari sisi teknologi nih, apa yang membuat deepfake itu sangat berbahaya? Ya, jadi teknologi deepfake ini saat ini makin gampang diakses ya. Kalau dulu kan kita butuh komputer canggih. Nah, sekarang ini kita dari smartphone aja kita bisa akses. Nah, masalahnya kecepatan penyebaran di era digital ini lebih cepat daripada kemampuan masyarakat kita memverifikasi. Jadi di sini pentingnya wawasan kebangsaan supaya generasi muda itu mentalnya kuat dan nggak gampang terpengaruh provokasi yang bisa merusak persatuan bangsa. Yang berbahaya bukan cuma teknologinya, tapi juga bagaimana teknologi itu masuk ke ruang digital kita tanpa filter nilai kebangsaan. Oh, itu ya berarti ya dari sisi teknologi terkait hal tersebut. Nah, aku mau menanyakan nih terkait dengan dari sisi hukum. Kalau tadi kan dari sisi teknologi, kalau dari sisi hukum bagaimana Mbak Dindi? Mendapat Mbak Dindi? Oke, makasih Mas Jondi. Jadi gini, sebetulnya di Indonesia itu aturan soal deepfake memang belum disebut secara khusus. Tapi sebenarnya sudah ada aturan yang melarang penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan data pribadi. Masalahnya, perkembangan hukum itu sering kalah cepat dibanding teknologi. Nah, jadi kalau anak muda ini tidak ikut kritis, kita bisa makin ketinggalan. Oke, begitu ya Mbak Dindi dari sisi hukum tersebut. Oke, selanjutnya aku mau nanya dari perspektif Hisbullah. Halo Mas Hisbullah. Halo Mas Dandi. Ya, dari perspektif kebangsaan ini, kenapa sih deepfake itu harus kita waspadai? Wah, menarik banget nih. Kalau kita bicara dari perspektif kebangsaan nih, Mas, deepfake ini bukan sekedar teknologi canggih, tapi bisa menjadi ancaman serius terhadap kepercayaan publik. Bayangkan ya, kalau ada video seorang tokoh nasional, entah itu presiden, menteri, ulama, yang seolah-olah mengucapkan pernyataan provokatif atau menyinggung kelompok tertentu. Dampaknya itu bisa sangat luas, bukan hanya menurunkan lidah tokoh tersebut, tapi juga memicu keresahan sosial, bahkan konflik horizontal. Yang berbahaya lagi nih Mas, masyarakat kita itu bisa sangat mudah terpengaruh oleh konten visual.
Jadi sekali video deepfake tersebar, meskipun nanti sudah ada klarifikasinya nih, jejak kerusakan di masyarakat itu bakal tetap ada. Nah, inilah yang saya sebut sebagai ancaman kebangsaan di era digital. Keretakan sosial itu bisa muncul hanya dari konten palsu nih. Oke, gitu lah tadi ya, tadi pembahasan kita terkait dengan deepfake ini ya. Dari sisi mahasiswa, juga kan dari sisi teknologi, hukum, dan juga perspektif dari Bang Hisbullah tadi ya. Oke, kita lanjut ke diskusi kita. Diskusi lebih intinya ini, terkait dengan hal tersebut. Aku mau menanyakan kepada teman-teman narasumber nih, bagaimana sih menurut kalian terkait dengan peran generasi muda untuk menghadapi tantangan kebangsaan di era digital ini? Oke, saya izin menjawab dulu ya Mas Dundi ya. Silakan, Mbak. Kalau menurut saya sih pertama itu dari literasi digital, anak muda utamanya harus lebih kritis sebelum percaya dan menyebarkan informasi. Karena kalau dari yang kita lihat sekarang ini kan semua tuh gampang banget sharing-sharing konten, tapi belum cek keasliannya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita salah share atau asal share. Kemudian kita juga harus menjadi agen edukasi. Kalau ada hoax atau deepfake, kita jangan diam aja gitu, tapi kita bisa coba untuk meluruskan dengan bahasa yang mudah dipahami contohnya. Kayak gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Ati. Bagaimana di sisi yang lain? Mungkin Bang Kevin mau menambahkan? Iya, saya setuju dengan Kak Ati tadi ya. Jadi dari sisi teknologi, generasi muda tuh bisa mengambil peran bela negara. Salah satu caranya itu dengan meningkatkan literasi digital dan mengenali ciri-ciri deepfake tadi. Misalnya kita perhatikan ada nggak sih kejanggalan di gerakan mulut atau suaranya itu terdengar robotik gitu. Nah, dengan keterampilan ini, anak muda bukan cuma jadi konsumen informasi, tapi juga jadi garda terdepan yang menjaga ruang digital Indonesia dari ancaman manipulasi informasi. Oke, thank you Bang Kevin. Bagaimana dari Mbak Nindi? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, peran anak muda itu, khususnya Gen Z sama milenial itu punya suara yang sangat kuat sebenarnya untuk membuat perubahan. Lewat advokasi misalnya, kita bisa dorong lahirnya aturan yang bijak, tidak mematikan kreativitas, tapi tetap membuat masyarakat itu aman. Jadi kalau kalian ini sebagai mahasiswa, bisa tuh ambil peran lewat riset atau diskusi publik. Lalu kalau kalian aktif di komunitas misalnya, bisa gerak bareng lewat kampanye kreatif di media sosial. Jadi jangan ragu, kontribusi kecil dari generasi kita ini bisa jadi dampak besar untuk masa depan. Gitu Mas. Oke, thank you Mbak Nindi. Bagaimana kalau dari perspektif Bang Hisbullah? Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya menarik banget dari Mbak Ati, Mas Kevin, dan Mbak Nindi. Kalau dari saya, mungkin ada 3 hal yang bisa dilakuin Mas. Yang pertama itu bangun kesadaran kebangsaan. Artinya sebelum percaya pada konten provokatif, tanyakan dulu nih, apakah ini sejalan dengan nilai-nilai persatuan yang ada di bangsa kita. Yang kedua, jangan mudah diadu domba. Deepfake sering dipakai untuk memperuncing perbedaan. Kalau kita kuat dalam identitas kebangsaan, kita ini nggak bakal mudah gampang digoyang gitu. Yang ketiga, mungkin bisa ikut mengedukasi lingkungan tersebut, entah itu keluarga, teman, atau komunitas, supaya mereka lebih kritis lagi nih Mas. Oke, begitu ya. Terima kasih untuk Mbak Ati, Mas Kevin, dan Nindi, serta Bang Hisbullah terkait dengan hal tersebut. Ini makin menarik ya, pembahasan kita tuh makin menarik. Jadi kuncinya itu ada pada literasi, teknologi, regulasi, dan semangat kebangsaan. Kemudian kita lanjut ya kepada salah satu nih studi kasus. Misalnya nih ada video deepfake seorang pejabat yang yang terlihat mengucapkan kalimat provokatif terhadap kelompok tertentu nih. Videonya itu kemudian viral di TikTok dan lainnya, misalnya di Facebook dan segala macamnya gitu kan, atau di WhatsApp juga gitu kan. Biasanya itu ada masuk ke grup WhatsApp keluarga gitu kan, jadi kayak bahas pembincangan di keluarga masing-masing gitu kan. Apa yang harus dilakukan nih generasi muda saat ini terkait dengan kasus tersebut? Oke, kalau dari sudut pandangku ya, pertama itu yang paling utama, stop share. Pokoknya kita jangan sampai main asal share, jangan sampai kita jadi bagian dari rantai penyebaran
hoax ini gitu ya. Kedua, kita juga harus cek keasliannya dulu nih, sumbernya dari mana, resmi atau enggak, medianya kredibel atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kita menyebarkan informasi yang salah. Iya, selain itu generasi muda yang memiliki keahlian di bidang IT ini bisa berkontribusi dengan menciptakan aplikasi atau platform yang bisa mendeteksi deepfake ini. Nah, ini sejalan dengan semangat bela negara karena membangun inovasi berarti turut menjaga keamanan informasi bangsa. Dengan begitu, dampaknya ini bukan cuma jadi untuk kepentingan pribadi aja, tapi bisa meluas untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, terus kita juga bisa memanfaatkan tools yang sudah ada, seperti reverse video search atau aplikasi deteksi deepfake, contohnya Deep Detect atau Deepfake Detector. Nah, dari sana kita bisa mendeteksi, dan nggak cuma mendeteksi, ada yang lebih penting, yaitu kita membuat konten tandingannya, jadi konten yang benar dan bermanfaat, sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang sehat. Oke, ada yang lain mau ditambahkan? Silakan Mbak Dindi. Kalau dilihat dari segi hukum ya Mas ya. Jadi tuh kalau kita tahu sebuah video itu ternyata palsu, ya jangan cuma diam, laporkan ke pihak berwenang. Saat ini tuh hampir semua platform punya fitur report yang bisa dipakai. Jadi harap diingat bahwa semakin cepat hoax ini dihentikan, maka semakin kecil juga dampak buruknya buat masyarakat gitu. Wah, kalau dari saya ya Mas ya, saya kira langkah yang paling penting selain komunikasi itu adalah menjaga agar masyarakat tidak terpecah. Anak muda seperti kita bisa mengambil peran sebagai jembatan informasi antar komunitas nih. Misalnya, kalau ada orang tua atau tetangga yang panik setelah melihat video tersebut, kita jelaskan dengan tenang bahwa ada kemungkinan itu dimanipulasi. Lalu kita tunjukkan nih bukti atau klarifikasi dari sumber yang terpercaya. Kita harus juga sadari bahwasanya kalau kita diam saja, hoax ini makin cepat dipercaya. Tapi kalau kita proaktif menjelaskan, kita bisa mencegah konflik sosial. Ini sebenarnya inti dari semangat kebangsaan di era digital. Bagaimana kita menjaga persatuan dengan cara-cara yang baru sesuai dengan tantangan zaman, Mas. Jadi intinya, jadi kuncinya itu kita harus pada awareness gitu ya, awareness, tool, regulasi, dan community action. Oke, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, saya minta masing-masing narasumber memberikan pesan singkat pada generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan digital ini. Oke, intinya buat teman-teman semua, pesan saya adalah jangan gampang percaya. Kita dalam hidup di dunia digital ini harus memiliki disebutannya zero trust kali ya. Kita harus belajar untuk selalu cross check apa yang kita terima gitu. Jangan gampang percaya. Tadi jadilah generasi yang cerdas, bukan generasi yang gampang terkecoh. Kalau dari saya, menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, melainkan untuk solusi, menjaga persatuan, serta menjadi inovator yang berkontribusi pada ketahanan bangsa. Inilah wujud bela negara di era digital. Kalau dari saya, sebagai warga Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara hukum, lalu kita juga sebagai warga digital, marilah kita bersama-sama itu memahami hak dan kewajiban kita. Jangan ragu untuk bersuara, untuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil dan berpihak pada semuanya. Setuju banget. Dan yang terpenting menurut saya, persatuan lebih penting daripada perbedaan. Jangan biarkan deepfake atau hoax merusak rasa kebangsaan yang kita miliki. Oke, itulah tadi ya terkait dengan pembahasan tema kita pada hari ini. Terima kasih banyak nih atas waktunya kepada Mbak Ati, kepada Bang Kevin, kepada Nindi, Mbak Nindi, dan juga Hizbullah atas diskusinya ya terkait dengan hal tersebut. Semoga teman-teman pendengar bisa lebih sadar bahwa di era digital, tantangan kebangsaan itu nyata. Tapi dengan literasi, inovasi, regulasi, dan semangat persatuan, generasi muda bisa jadi garda terdepan menghadapi ancaman seperti deepfake. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap kreatif, dan tetap cinta Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa.